Shalom jemaat yang terkasih, keluarga Yesus Gembala. Saya percaya kita semua di sini dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Siap untuk memuji Tuhan, beribadah bersama, bersukacita bersama Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang kudus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami hingga saat ini. Sebentar kami mau memulai ibadah ini, sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan tak lupa ampuni dosa dan kesalahan kami. Basuh jamaah kami dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita bersyukur kepadanya, karena selalu ada dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Amin. Oh, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah
Jesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta, kau sangat ku cinta. Haleluya Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyang. Luruskan langkah kakimu agar sembuh dirimu. Tuhan membebaskan umatnya, keselamatan dunia. Bersoraklah sukacita surga. Tuhan membebaskan keselamatan semua. Bersoraklah sukacita selamanya bagi kita. Mari kita bermasmur bagi Tuhan. Dia Tuhan yang telah membebaskan, Dia Tuhan yang telah menyelamatkan kita semua. Mari sama-sama katakan. Kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyang. Luruskan langkah kakimu agar sembuh dirimu. Tuhan membebaskan umatnya, keselamatan dunia. Bersoraklah sukacita surga. Tuhan membebaskan keselamatan semua. Bersoraklah sukacita selamanya bagi kita. Haleluya. Ada pembebasan dalam nama Tuhan. Ada sukacita dalam namanya. Dia Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang menyelamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Mari yang bernafas, mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Dialah sumber sukacita surga. Bebaskan umatnya, Tuhan membebaskan umatnya, keselamatan dunia.
Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Engkau layak dipuji. Yesus. Thank you Jesus. Kita punya Tuhan yang selalu melindungi, Dia selalu menyertai, selalu menjaga kita. Bahkan di tengah cobaan dalam hidup ini, tidak pernah sekalipun Dia meninggalkan kita. Dia selalu menggandeng tangan kita, selalu menjaga kita. Thank you Jesus. Kau kota bentengku, kubu pertahananku. Kau yang maha tinggi, gunung batu yang ku percayai.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah virtual Gereja Yesus Gembala. Tidak terasa sudah ada di pertengahan tahun 2021 di bulan Juni. Di bulan Juni ini Gereja Yesus Gembala punya tema yaitu pribadi yang menyembah. Di mana setiap kita dipanggil, ditetapkan, disertai Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Setiap kita tidak mungkin menahan diri kita untuk tidak menyembah Tuhan. Diambil dari Lukas pasal 19 ayat yang ke-40 dikatakan demikian, jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam maka batu ini akan berteriak. Setiap kita tidak mungkin tidak menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi penyembahnya yang setia. Mari kita belajar mengenai tema firman di bulan Juni itu, yaitu menjadi pribadi yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Kami percaya bahwa roh-Mu beserta kami. Kami diurapi, kami disertai Tuhan, kami dijagai Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, biarlah setiap apa yang hamba-Mu siapkan akan memberkati setiap orang yang mendengarkannya. Berkati kami dengan kekuatan yang baru, dengan hikmat-Mu, dengan pertolongan penyertaan-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan dengan tanah hati yang subur, tanah hati yang siap menerima firman Tuhan. Sehingga saat firman-Mu jatuh dalam tanah hati kami, kami akan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu, semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan mengenai bagian yang tidak tergoyahkan. Setiap kita seringkali melihat situasi, kondisi bisa berubah-ubah dan kemudian kita bisa menjadi bingung. Tetapi ada satu kondisi di mana itu tidak akan berubah, yaitu Allah yang kita sembah, yang tidak mungkin berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia yang menyertai, Dia yang menolong, Dia yang membebaskan dan memberkati kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 25 dan 26 dikatakan demikian. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ini sebuah mazmur yang sangat-sangat terkenal sekali, di mana dikatakan meskipun semua yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita dapatkan itu hilang, tetapi dikatakan Allah itu atau Tuhan itu bagian yang tetap di dalam kehidupan kita. Selain Dia tidak ada yang kuingini, baik di bumi maupun di surga. Kita merindukan Tuhan. Ini sebuah penyembahan yang sangat menarik sekali yang dituliskan oleh Asaf. Asaf ini adalah seorang pemazmur yang menuliskan banyak sekali mazmur dalam kitab Mazmur. Dan di sini Asaf sedang bergumul sebetulnya dalam saat dia mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Bapak Ibu Saudara, bagian pertama adalah kita harus kuat menyembah. Banyak orang gak kuat menyembah karena kondisi dan segala situasi dalam kehidupannya bisa berubah setiap saat. Sama saat seperti Asaf menuliskan Mazmur pasal 73 ini, dia sedang merenungkan kehidupannya. Kalau kita lihat bagaimana dia katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Berarti ada sesuatu yang salah dalam kehidupannya, dalam kehidupan jasmaninya. Ternyata Asaf mendapati, sepertinya Tuhan itu gak adil. Sepertinya Tuhan itu gak melakukan yang tepat seperti yang dipikirkan oleh Asaf. Karena Asaf mendapati di dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang melihat situasi dan kondisi yang ada itu tidak seperti yang dibayangkan. Dalam perjanjian lama dikatakan orang yang setia akan melihat pertolongan Tuhan. Orang yang taat tidak akan pernah mendapatkan petaka. Orang yang baik-baik saja dalam kehidupannya pasti jalannya dilancarkan. Ternyata Asaf mendapati pada masanya banyak orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang tidak percaya Allah itu mempunyai kehidupan yang lebih baik dari Asaf yang hidupnya adalah seorang pemazmur, seorang yang hidup dalam firman Tuhan, seorang yang melakukan firman Tuhan, bahkan seorang yang melayani Tuhan. Di sini Asaf bergumul sekali dan dia menyatakan, aduh,
Kenapa yang kulihat seperti ini? Aku sudah setia, aku sudah melakukan yang baik, tetapi yang terjadi kok beda banget. Sama seperti saat kita sekarang. Kita seringkali melihat orang-orang, kayaknya hidup dia nggak baik deh. Kayaknya hidup dia ini banyak kurangnya deh. Kayaknya hidup dia ini aku lihat tidak melayani Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan pelihara dia? Kayaknya dia tambah hari tambah diberkati. Bapak Ibu Saudara, hal ini terjadi bukan dalam kehidupan kita saja, tetapi dalam perjanjian lama itu juga terjadi. Kadang-kala kita membaca Alkitab tidak sepenuhnya kita baca dengan komprehensif. Kadang-kala kita membaca Alkitab itu sepenggal-penggal, yang kita suka aja, yang kita percayai. Tetapi Mazmur 73 yang ditulis oleh Asaf ini sungguh menarik sekali. Saat kita membacanya, melibatkan emosi kita, kayaknya orang ini lagi marah sama Tuhan. Kayak orang ini lagi, Asaf ini lagi ngeluh sama Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis Tuhan, aku punya bagian yang gak akan hilang, yaitu Engkau. Dia menyatakan curahan hatinya dalam situasi di mana dia mendapati sebuah keadaan yang tidak seperti yang dia bayangkan. Sama saat kita juga demikian. Saat kita mengalami segala situasi yang gak enak, kita lihat orang lain kayaknya gak melakukan firman Tuhan, kayaknya gak percaya Yesus, kayaknya dia gak melakukan pelayanan. Tetapi kenapa hidupnya enak? Ternyata Bapak Ibu Saudara, kuat menyembah berarti setiap kita yang menyembah Tuhan di segala situasi akan mendapatkan kekuatan. Jangan kita menyembah Tuhan hanya dalam kondisi baik-baik saja. Saat diberkati kita baru bisa menyembah. Saat kita mendapatkan beberapa hal yang kita inginkan, kita baru bisa bersyukur kepada Tuhan. Justru di dalam kondisi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, kita justru kuat menyembah Tuhan. Karena di dalam kita kuat menyembah Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan ilahi dalam kehidupan kita. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama Daniel. Daniel ini adalah seorang pelayan dalam 3 kerajaan, yaitu kerajaan Persia, kerajaan Babel. Dan dia ini adalah seorang yang buangan. Tetapi kita lihat bagaimana kehidupan Daniel. Daniel kenapa bisa kuat? Karena di dalam segala situasi, dalam segala tantangan, Daniel ini kuat untuk menyembah Tuhan. Dalam kehidupannya dia tidak pernah berhenti menyembah Tuhan. Kalau orang dalam kesesakannya berhenti menyembah Tuhan, maka makanan rohaninya akan hilang. Kekuatan rohaninya akan makin lemah. Dalam kehidupan kita, di tantangan yang ada, apakah Bapak Ibu Saudara tetap menyembah Tuhan? Mazmur pasal 73 ayat 23 dikatakan demikian. Asaf menuliskan, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Asaf tahu banget, justru dalam situasi dia bergumul, kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Banyak orang menyatakan bahwa penyembahan itu seperti air kehidupan. Yesus dalam Yohanes pasal 4 bercerita dengan wanita Samaria, dia katakan demikian, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus. Tetapi kalau engkau menyembahku, engkau tidak akan haus lagi. Dan banyak sekali tafsiran-tafsiran yang mengatakan bahwa pujian penyembahan, kehidupan kita yang menyembah itu adalah seperti air yang kita gali, yang kita nikmati. Saat orang nggak minum air, dia akan lemas. Satu kali saya pernah berlari dan kemudian sudah 25 menit saya berlari dan kemudian saya belum minum, rasanya badannya lemas. Tapi begitu meminum air, rasanya disegarkan kembali. Demikianlah kehidupan orang yang berlari dalam masalahnya, dalam pergumulannya, menghadapi segala situasi yang ada di depannya, tetapi dia tidak dalam kehidupan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Dia melupakan Tuhan, dia melupakan jam doanya, dia melupakan jam di mana dia bersekutu dengan Tuhan. Penyembahan artinya kita mendekatkan, kita tetap erat bersama Tuhan. Itulah penyembahan kita. Kita tetap hidup benar di dalam segala situasi yang menghimpit kita. Itulah penyembahan kita. Hal yang kedua, hati yang menyembah. Saat kita ada dalam ujian, justru hati kita ini sedang diuji oleh Tuhan, sedang dibentuk oleh Tuhan. Hati yang menyembah ini harus ada dalam kita.
Kalau kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, nggak melibatkan hati, sama saja kita cinta, tapi nggak punya perasaan. Hanya terikat kepada sebuah kepentingan saja. Mazmur pasal 73 ayat 21 dikatakan demikian. Karena hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saya ulang, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Di sini Asaf mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, gak enak banget Tuhan. Hatiku gak tenang. Tubuhku merasa gak sehat Tuhan. Bayangkan, dia kayak kecewa banget melihat keadaannya. Tetapi justru dia melakukan sesuatu yang benar. Saat hatinya remuk, saat hatinya tidak tenang, dia datang kepada Tuhan. Banyak orang saat hatinya remuk, dia justru jauh sama Tuhan. Semakin kita jauh sama Tuhan, semakin kita remuk keadaannya. Karena apa? Karena orang yang kuat menyembah, tadi saya katakan, akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tetapi orang yang menjauh dari Tuhan akan kehilangan kesadarannya, kekuatannya, akan hilang semuanya di dalam kehidupan ini. Demikianlah saat kita menyembah Tuhan, melibatkan hati emosi kita. Sama seperti kita ada dalam sebuah pernikahan yang melibatkan emosi. Kadang kita bisa sedih melihat istri kita terkena masalah. Mungkin ada pergumulan dalam kehidupan pasangan kita, suami kita. Mungkin orang tua kita, anak kita. Dan disitulah ada yang namanya emosi, hati yang dicurahkan. Kalau kita menyembah Tuhan hanya karena ya aku orang Kristen, ya sudah seharusnya aku berdoa. Berdoanya mungkin semenit 2 menit. Legalitasnya yang penting aku datang sama Tuhan lah. Kan aku orang Kristen. Baca Alkitab, ya yang penting aku baca Alkitab, udahlah yang penting sehari 2-3 pasal, entah apa yang didapat dari apa yang dibacanya. Tetapi saat kita membaca Alkitab dengan hati yang tercurah, saat kita ingin datang sama Tuhan, ingin kita berkomunikasi, membangun relasi, membangun hubungan sama Tuhan, beda sekali. Asaf membangun hal yang indah sekali saat dia diuji hatinya. Kenapa Asaf kecewa? Ada beberapa hal yang membuat Asaf kecewa. Yang pertama adalah Asaf mendapati orang fasik, orang jahat, itu diberkati secara jasmani. Bukankah demikian juga saat kita melihat orang-orang sekitar kita, kita sering mendapati bahwa orang kayaknya hidupnya gak bener deh, tapi kok diberkati ya Tuhan. Terus kemudian dia mendapati, aku sudah setia kok aku gak mendapatkan bagian jasmani. Banyak orang melakukan pelayanan, melakukan kegiatan rohani. Untuk apa? Untuk kehidupan jasmaninya diberkati. Asaf harusnya juga demikian. Karena di dalam perjanjian lama dikatakan orang yang setia akan mendapatkan bagian jasmani dalam kesetiaannya. Tetapi Asaf tidak mendapatkan itu. Asaf ini melihat bahwa dalam kehidupannya ternyata penyembahan harus melibatkan logika. Asaf melihat semuanya itu. Asaf melihat hal yang seharusnya dia harusnya mendapatkan sesuatu yang indah, tapi dia nggak dapatkan. Kemudian dia mencurahkan hatinya. Saat kita menyembah Tuhan, jangan lupakan logika. Jangan lupakan kita bisa berpikir. Alkitab katakan, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan dengan segenap jiwa, raga, dan rohmu. Kita melibatkan hati kita, melibatkan otak kita, melibatkan kehidupan rohani kita. Jangan menyembah Tuhan hanya yang penting ngeroh, yang penting pokoknya Tuhan pimpin saya. Yang penting pokoknya saya mau dengar suara Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sudah berkatakan berkali-kali, mau dengar suara Tuhan, bacalah Alkitab. Di situ ada rema Tuhan yang dalam sekali. Saat saya membaca mengenai apa yang ditulis Asaf ini juga menguatkan saya. Karena seringkali dalam kehidupan kita nggak mendapati sesuatu yang seperti yang kita bayangkan, tetapi kita nggak boleh kecewa. Justru saat kita mendapati sesuatu yang tidak tepat seperti apa yang kita bayangkan, justru hati kita akan makin dibentuk. Sebagai contoh, Yusuf. Yusuf itu pribadi yang setia sekali dalam perjanjian lama. Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan. Yusuf mendapatkan satu tujuan hidup yang besar. Tetapi dalam perjalanannya Yusuf ini menghadapi jalan yang terjal. Apakah Yusuf ini kecewa sama Tuhan? Enggak, Yusuf justru melibatkan dirinya di dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf enggak punya yang namanya pikirannya menguasai jalan hidupnya.
Dia nggak pernah berpikir bagaimana mencari jalan pintas. Dia berlogika dengan firman Tuhan. Bagaimana dia harus setia, bagaimana dia harus kuat di dalam Tuhan. Bagaimana dia tahu apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Amsal pasal 16 ayat kedua dikatakan demikian. Segala jalan adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saat kita merasa diri kita bersih, justru kita akan diuji sama Tuhan. Saat kita merasa jalan kita ini yang paling benar, kita akan mendapati ujian yang tepat dari Tuhan supaya mengikis ego kita, mengikis apa yang salah di hadapan kita, dan kita dibentuk sesuai dengan firman Tuhan. Hal yang ketiga adalah bagian yang terbaik, yaitu bagian yang tidak tergoyahkan di dalam kehidupan penyembahan kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis senyap, namun tetaplah Tuhan bagianku selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah hal yang terindah yang akan kita dapatkan saat kita menyembah Dia. Matius pasal 1 ayat ke-23 bagian B itu sangat indah sekali menjelaskan ini. Katakan demikian, dan mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tahukah Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita nggak akan pernah ditinggalkan oleh Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Penyembahan kita nggak akan pernah sia-sia berlalu begitu saja. Tetapi semakin kita melekatkan diri sama Tuhan, semakin kita merindukan hadiratnya, semakin kita ini teduh bersama Tuhan, semakin kita menanti-nantikan Tuhan. Ada bagian yang tidak pernah lenyap di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan. Saya mendapati cerita yang menarik sekali. Ada seorang bapak, seorang dokter yang dalam kehidupannya dia menemani istrinya yang setia. Istrinya seorang pelayan Tuhan, seorang yang setia. Dia berdoa supaya istrinya sembuh. Ternyata istrinya tidak kunjung sembuh. Tetapi di akhir hidup sang istri dia menyatakan, aku sudah dijemput Tuhan. Bagian yang terbaik adalah meskipun kita tidak mendapatkan mujizat, meskipun kita tidak mendapatkan apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, berkat-berkat yang kita harapkan secara jasmani, tetapi ada berkat rohani yang tidak pernah hilang, yaitu penyertaan dan perlindungan dan penjagaan Tuhan yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun, yaitu Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Jadilah setia Bapak, Ibu, Saudara, dalam kehidupan kita. Meskipun apa yang sedang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tetapi jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kita marah sama Tuhan. Karena Asaf juga melakukan hal yang sama, mengalami hal yang sama dengan kita. Melihat keadaan kayaknya kok nggak pas. Melihat keadaan dia, aduh kenapa bisa begini. Tetapi dia cepat-cepat bertobat. Saat kita melihat diri kita mengalami hal yang sama dengan Asaf, percayalah ada satu bagian yang terbaik. Sekalipun apa yang aku miliki, sekalipun apa yang aku rasakan, sekalipun kehidupanku tidak baik, tetapi Tuhan Allah Immanuel besertaku selama-lamanya. Roh Kudus menyertai aku. Aku adalah bait Tuhan, di mana hidupku harus menyembah, di mana aku dipanggil, ditetapkan sebagai penyembah yang hidup di dalam roh dan kebenaran. Itulah kehidupan kita Bapak, Ibu, Saudara. Bukan orang yang kalah, bukan orang yang mengeluh, tetapi kita adalah orang yang hatinya dimurnikan dan mendapatkan bagian kita adalah setia menjadi seperti emas murni. Sebagai kesimpulan Bapak, Ibu, Saudara, apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita berhenti menyembah. Tetaplah menyembah di dalam kehidupan kita kepada Tuhan kita. Tetap setia, karena setiap orang yang kuat menyembah akan mendapatkan kekuatan baru yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kita. Kita yang sedang ada dalam masalah, kita yang sedang ada dalam penantian sebuah jawaban, tetap menyembah Dia, tetap bangun hubungan sama Dia. Jangan kita justru, sudahlah, aku jauh dari Tuhan, gak apa-apa. Buang pikiran seperti itu, karena Tuhan tidak menginginkan kita jauh dari hadirat-Nya. Dia menantikan kita, Dia merindukan kita. Bawa setiap hati yang hancur di hadapannya. Karena tidak ada tokoh Alkitab yang tidak bergumul dalam pergumulan kehidupannya. Tetapi semua bergumul
dan semuanya tetap menyembah dan menjadi setia. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, terima kasih dalam kehidupan ini, biarlah kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar dan setia. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus, berkati hamba-Mu, berkati setiap orang yang sudah menyiapkan roti dan anggur, biarlah setiap kami ini boleh dikuduskan, setiap kami disucikan terlebih dahulu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dikatakan demikian, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur yang akan kita makan. Bapa, kami percaya bahwa setiap apa yang kami hadapi, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau ada ujian dalam kehidupan kami tahu itu untuk memurnikan kami. Tapi kami tetap percaya bahwa penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, itu membuat kami bisa melalui segala situasi yang ada di depan kami. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Urapi setiap kami, sucikan, kuduskan setiap kami. Mari kita angkat roti tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami percaya bahwa kesetiaan-Mu itu adalah sebuah contoh bagi kami. Kami yang ada dalam pergumulan dalam kehidupan jasmani kami, melalui roti ini kami dikuatkan dalam pergumulan kami. Setiap kami yang sedang sakit, Tuhan jadikan kami pulih kembali. Setiap kami yang ada dalam pergumulan pekerjaan, semuanya Tuhan yang cukupkan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah roti yang hidup. Setiap yang datang kepadamu tidak akan merasa lapar lagi. Kami percaya bahwa firman-Mu menguatkan kami, Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita siapkan anggur atau teh atau minuman yang sudah disiapkan. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami percaya bahwa darah-Mu tercurah untuk penebusan dosa kami. Engkau sempurna, Engkau tidak pernah bersalah. Engkaulah anak domba yang kudus, yang menghapus setiap dosa kami. Kami percaya bahwa cawan yang kami pegang berisikan darah Yesus yang menyucikan kami. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih untuk perjamuan pada kali ini. Kami percaya setiap kami dikuatkan kembali, setiap kami dipanggil kembali untuk menyembah, ditetapkan untuk menjadi penyembah yang hidup, yang setia dalam roh dan kebenaran-Mu. Kuatkan kami Tuhan dalam segala situasi. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah kami terima doa berkat-Mu. Murid Yesus Gembala, terimalah berkat jasmani, jiwani, dan rohani dalam keluarga-Mu, pekerjaan-Mu, studi-Mu, pelayanan-Mu, dan komunitas-Mu. Berkatilah Engkau dengan kehidupan kekal. Diberkatilah Engkau dengan hikmat ilahi. Diberkatilah Engkau dengan kekuatan dan pengharapan kekal. Diberkatilah Engkau dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Diberkatilah Engkau selalu dalam damai sejahtera dan sukacita. Diberkatilah Engkau dalam terang kasih dan iman sejati. Dialah Tuhan yang tidak berubah sekarang dan selamanya, yang menghadapkan wajahnya padamu dan menyertai engkau selamanya untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung dunia. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, terimalah berkat anugerah pemeliharaan kekal dari Allah Bapa, berkat rahmat pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus dalam kehidupanmu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam kemuliaan. Semua yang percaya katakan haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah sudah selesai. Sampai ketemu minggu depan di ibadah virtual selanjutnya. Tetap kita menyembah, tetap kita kuat di dalam Tuhan. Karena Dialah yang memberikan kita kekuatan baru setiap hari.
dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati.